mempresentasikan bentuk konsep kesimpulan dari video hakikat kurikulum dalam pendidikan. Nah, seperti apakah bentuk konsepnya? Seperti ini. Ini adalah bentuk konsep dari hakikat kurikulum dalam pendidikan, di mana di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian kurikulum, yang kedua mengenai komponen kurikulum, yang ketiga mengenai hakikat kurikulum, yang keempat mengenai fungsi kurikulum, yang kelima mengenai prinsip dalam kurikulum. Baik, pembahasan pertama kita yaitu mengenai pengertian dari kurikulum. Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani atau kurir, pelari, dan kurirel lintasan, yang awalnya menggambarkan perjalanan seorang pelari dari star ke star. Nah, analogi ini kemudian dipakai dalam pendidikan, di mana kurikulum adalah jalur yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan akhir, seperti jasa atau kompetensi tertentu. Nah, dulu kurikulum ini cuma fokus ke mata pelajaran saja, tapi sekarang maknanya lebih luas, mencakup seluruh aktivitas siswa yang dibimbing oleh sekolah. Nah, baik, selanjutnya itu hakikat kurikulum, di mana yaitu sebagai tujuan. Nah, tujuan ini kurikulum membantu menentukan visi dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian ada sebagai aktivitas, di mana kurikulum ini bukan sekedar teori di atas kertas saja, tapi juga pengalaman belajar yang dialami siswa dalam proses pendidikan. Nah, terakhir ada sebagai alat evaluasi, di mana kurikulum ini digunakan untuk mengukur apakah pembelajaran sudah efektif atau perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya itu komponen kurikulum. Nah, di sini yang pertama itu tujuan pendidikan. Nah, kompetensi apa sih yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran? Selanjutnya itu isi atau materi. Di sini pengetahuan, keterampilan, dan sikap diajarkan dalam kurikulum itu. Nah, selanjutnya itu metode pembelajaran. Nah, di sini tuh strategi yang digunakan guru dalam mengajar, misalnya di diskusi, praktek, ataupun ceramah. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini kurikulum tuh dimana cara mengukur keberhasilan siswa, bisa dapat ujian, tugas, atau observasi. Nah, selanjutnya itu fungsi kurikulum. Nah, untuk guru, kurikulum ini sebagai paduan dalam mengajar termasuk silabus dan RPP. Nah, untuk siswa seperti apa? Nah, untuk siswa kurikulum ini membantu siswa untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran. Nah, di sini siswa memilih jalur yang sesuai minat dan juga dapat mengembangkan diri. Nah, yang ketiga ada kurikulum ini untuk sekolah seperti apa? Nah, kurikulum untuk sekolah ini sebagai pedoman dalam menyusun sistem pendidikan dan juga memastikan pembelajaran ini berjalan sesuai dengan rencana. Nah, yang terakhir itu untuk siapa? Untuk masyarakat. Nah, kurikulum ini untuk masyarakat itu dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja atau kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah prinsip kurikulum. Nah, yang pertama ada sebagai fungsi konservatif, di mana di sini kurikulum itu berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang baik. Dan selanjutnya ada fungsi kreatif. Di sini kurikulum itu harus bisa mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakatnya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi kritis. Nah, di sini kurikulum itu harus selektif dalam memasukkan ilmu pengetahuan agar yang diajarkan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, teman-teman, kesimpulan dari 5 poin penting dalam hakikat kurikulum dalam pendidikan itu yaitu bahwa kurikulum adalah jantung pendidikan karena menjadi pedoman utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kurikulum ini juga harus fleksibel dan terus berkembang sesuai zaman agar tetap relevan dan manfaat bagi peserta didik. Nah, teman-teman, itulah rangkuman dari peta konsep hasil dari video hakikat kurikulum dalam pendidikan.